Reporter Global melaporkan dari Gedung Nusantara. RDPU Komisi 3 DPR RI dengan Saurip Kadi membahas terkait perlindungan hukum bagi pemilik dan penghuni apartemen Geraha Cempaka Mas GCM. Mayor Jenderal Purnawirawan Saurip Kadi, kedudukan PT Duta Pertiwi ilegal. Alhamdulillah hari ini pimpinan Komisi 3 beserta segenap yang tadi hadir sudah memahami dengan sejelas-jelasnya bahwasanya kedudukan PT Duta Pertiwi sebagai pengelola hak bersama di Geraha Cempaka Mas ilegal. Dan untuk itu dalam waktu dekat PT Duta Pertiwi akan diundang. Di samping itu seluruh lembaga yang berkompeten dengan kaitannya keamanan, kaitannya hukum dan apartemen atau perumahan dan tanah juga akan diundang. Yang pasti kesempatan ini saya tadi sudah menyampaikan dan moga-moga bisa nyampe ke Pak Jokowi. Beliaulah yang memulai, warga berani membela haknya. Semoga bisa diselesaikan sebelum beliau selesai. Jangan sampai nanti menjadi cacat pribadi karena beliau dulu waktu sebagai gubernur itu kekuasaannya tidak mencukupi untuk menyelesaikan. Saya percaya beliau itu tidak tahu bahwa perkembangannya yang beliau rintis justru berubah menjadi neraka bagi kami. Ulangi, menjadi neraka bagi kami. Itu Mbak. Saya sangat bahagia sekali hari ini ternyata Komisi 3 sangat merespon hari ini. Berkunjung ke sana dan akan ada dengar pendapat dengan pihak kepolisian untuk tidak melanjutkan cara-cara lama. Karena lucu, pemilik tanah dan rumah adalah kami. Kok bisa-bisanya ratusan kepolisian datang ke situ bukan untuk menghalau preman dan satpam non-organik, tetapi justru untuk menangkap kami. Mereka berani sampai memutus listrik, sampai mengambil meteran air, meteran listrik karena merasa ada backingnya. Ini tadi sudah dipahami, semua yang kami sampaikan, kami bertanggung jawab dunia dan akhirat. Yang pasti, Duta Pertiwi di situ yang nunjuk siapa. Karena sudah ada putusan Mahkamah Agung bahwasanya mereka kalah. Menggugat lagi, kemudian sudah ganti kepengurusan karena ada pergub. Jadi mereka di sana itu dasarnya apa? Yang kedua, apakah Duta Pertiwi mempunyai izin? Yang ketiga, ini masalah yang mendasar adalah bukan masalah tarik-menarik iuran. Kami tidak minta belas kasihan siapapun. Kami bukan pecundang, kami mampu dan bertanggung jawab atas listrik, air, dan jasa yang kami pakai. Tetapi ini persoalan penegakan undang-undang. Jangan kayak begini dibiarkan oleh pemerintah. Kami dari lurah sampai ke presiden semuanya sudah laporan. Tetap di DPR sendiri 2 kali RDP dengan pimpinan DPR. 2 kali dengan DPD. Dengan menteri mana yang belum? Apalagi di lingkungan pejabat kepolisian sudah terlalu sering. Yang dipersoalkan seolah-olah masalah bayar-membayar. Padahal bukan itu. Ketika Pak Jokowi kemudian membuka pintu keterbukaan, maka akhirnya warga, khusus GCM, difasilitasi untuk membuat rapat umum luar biasa. Terbentuklah kepengurusan sendiri. Kepengurusan ini kemudian digugat oleh pengurus lama. Ternyata Mahkamah Agung memenangkan kami. Gugat lagi. Ketika gugat lagi, kami sudah duluan mengikuti pergub karena pergub
mengharuskan harus ada rapat umum anggota luar biasa untuk penyesuaian kelembagaan. Belakangan gugatan yang kedua mereka menang lah, tapi kan sudah bubar. Itu loh. Berarti adanya perubahan pergub atau undang-undang baru selama masa-masa ini kita udah ikuti semuanya, kita ikuti semuanya pergub dikawal oleh DPRKP. Tapi kemudian semua takut katanya ada packing. Yang kedua, ini biar tahu ada packing. Tanah bersama GCM SHGB sudah kami balik nama dari semula Duta Pertiwi menjadi atas nama Perhimpunan. Yang kedua, listrik pelanggan ID pelanggan listrik sudah kami ganti menjadi atas nama Perhimpunan. ID air juga sudah kami ganti menjadi atas nama Perhimpunan. Loh, kok sampai ngotot kalap bayari segala? Apa yang kami minta untuk bayari? Nggak perlu untuk membayar apa-apa, tapi cadangan kalau ada kerusakan. Belum lagi mereka menarik PPN atas listrik dan air, dan banyak lagi dia menjual listrik. Loh, pengelola itu apa? Pengelola kalau di rumah tangga adalah pekerjaan mulia seperti PRT, seperti semua menunjuknya ke Pak Tito. Saya tidak tahu mengapa seperti itu. Saya yakin Pak Tito tidak tahu yang sebenarnya. Sampai waktu Kapolda dulu mengerahkan ratusan polisi. Yang saya preman yang di dalam masuk ke kami yang ditangkap. Bukan warga yang ditangkap. Ini hak primer, hak untuk bebas, hidup bebas. Jangan bangun tidur, keluar pintu, orang keleleran di situ. Mohon maaf, itu orang-orang MBR seperti kami. Orang-orang miskin lah tegasnya. Sampai jadi satpam, keleleran kayak begitu. Ini kan mengadu antar kami. Tolong deh, ini sangat menyentuh kebangsaan kita. Ini cacat kebangsaan. Hanya mengatasnamakan. Karena pada waktu Pak Tito Kapolda, justru ketika ada 30 warga ditangkap, itu Pak Tito mendatangkan asisten intern. Itu kenapa penangkapan itu? Bukan, jadi gini loh, warga itu dimatikan listriknya, habis itu digembok. Warga kemudian membuka gemboknya, datang preman, sehingga terjadi bentrokan. Preman itu Premannya dari PT Duta Pertiwi lah, udah pasti ada fotonya semua tadi yang saya waktu RDP, ya kan. Nah, kemudian tentu kita minta tolong. Tidak lama kemudian polisi datang, rakyat tepuk tangan dong. Ternyata yang ditangkap warganya, bukan premannya yang diusir. Tapi pada saat itu polisi itu nggak ngerti undang-undang. Baru setelah proses kita jelaskan, baru paham. Nah, pada waktu itu jam 5 subuh Pak Tito mengutus Pak Suntana, saya masih ingat namanya. Waktu itu pengembang yang menjelma menjadi pengelola itu mempertahankan kedudukannya sebagai pengelola yang tidak memiliki legalitas sama sekali. Itu persoalan kami di situ. Nah, padahal secara umum sertifikat tanah dari semula atas nama PT Duta Pertiwi ini sudah dicoret dan sudah atas nama PPRS. tapi secara akar BPN sah. Ini dari BPN. Ini stem dari BPN. Ini legal di stem dari BPN. Okay. Nah, kemudian pada tanggal 22 Desember 1999 ini sudah terjadi jual beli dan sudah diserahkan secara penuh dari PT Duta Pertiwi kepada kami sebagai pemilik. Ini berita acaranya. Nah, kemudian